Alhamdulillah, dengan sampainya kita di bulan suci Ramadan tahun ini, kita patut bersyukur dan mengambil hikmah dari disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Saya teringat sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Tujuannya agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan stimulus kepada para hambanya untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berpasang-pasangan ialah ketentuan syariat puasa bulan Ramadan. Manusia diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makan dan minum setiap harinya. Tentunya mempunyai dampak yang tidak baik apabila hal itu dilakukan tanpa adanya kebalikan dari hal tersebut. Sehingga disyariatkannya puasa, ini tujuannya diantaranya hikmah yang bisa kita dapatkan. Manusia berpikir bahwasanya tidak semuanya waktu yang dimiliki bisa digunakan untuk makan dan minum. Ada saatnya masuk di bulan Ramadan dan itu digunakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga pada saat bulan Ramadan, baik itu orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi ataupun tidak, kaya atau miskin, semuanya melaksanakan hal yang sama, yaitu melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ini salah satu bentuk bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, tujuannya agar supaya manusia ini mau memikirkan atas apa yang menjadi ketentuan Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap sesuatu yang berpasangan itu pasti mendapatkan keberkahan atau memberi dampak keberkahan. Di antaranya juga melaksanakan ibadah puasa yang menjadi salah satu syariat dari sekian banyak syariat Allah yang sesuai dengan ayat yang tadi saya sebutkan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Di antara hikmah dan barokah yang ada di bulan Ramadan, kita dipaksa untuk bersabar, menahan hawa nafsu kita, baik itu hawa nafsu berupa keinginan untuk makan ataupun minum, ataupun hal-hal yang lain. Di lain sisi kita mampu untuk melakukannya. Kalau diibaratkan ada orang mempunyai warung makan, setiap saat dia bisa makan dan minum, akan tetapi diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut. Itu pasti sangat sulit bagi orang tersebut. Sehingga Allah memberikan balasan atas apa yang telah dilakukan oleh hambanya tersebut dengan melimpahkan maghfirah dan memberikan banyak sekali pahala kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan, latamannat kulla sanatin Ramadan." Apabila umatku mengetahui apa yang ada dan terdapat di bulan Ramadan, maka niscaya mereka juga akan menginginkan bahwasanya setiap tahun atau bahkan setiap bulan semuanya menjadi bulan Ramadan, karena begitu besarnya apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Orang menahan makan dan minum ini salah satu bentuk sabar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala terhadap orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa, yang jumlah pahala
atau bentuk pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu dari sekian banyak hikmah dan kandungan yang dapat kita pikirkan saat datangnya bulan Ramadan. Tidak hanya kita melaksanakan ibadah puasa hanya sebatas menahan hawa nafsu makan dan minum, tapi lebih dari itu hendaknya kita juga dapat memikirkan segala hal kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya kenikmatan itu bisa kita dapatkan setiap saat, akan tetapi ada masa-masa di mana kita diharuskan untuk menahan hawa nafsu kita atas nikmat-nikmat tersebut yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita bisa melaksanakan hal tersebut, itu termasuk amal yang kelak di akhirat akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Semoga pada Ramadan tahun ini kita bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.